semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku, mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Semua pasti kabarnya luar biasa, amin. Orang-orang yang dipenuhi dengan mujizat Tuhan, mari kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita akan sorakan haleluya, haleluya. Engkau yang lebih besar daripada segala-galanya ya Tuhan. Dan di atas segala-galanya ada Tuhan Yesus, pemilik hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada buat kami, bahkan melebihi dari orang-orang terdekat sekalipun buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami susah, Engkau yang hiburkan kami. Saat kami sakit, Engkau yang sembuhkan kami. Saat kami berbeban berat, Engkau yang memberikan kelegaan buat kami. Bahkan di saat jalan terasa buntu buat kami, Engkau buka pintu buat kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh ada sejauh ini, semua karena Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat pertolongan-Mu, pertolongan yang ajaib buat kami. Kami melihat janji-Mu yang Kau genapi buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Hanya kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Syukurlah. Kami menyembah Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan, kami besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau menggenapi Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan. Mari jemaat Tuhan katakan lagu ini dari awal. Aku hidup karena percaya Tuhan. Karena ya Tuhan, ini pengakuan hidup kami Tuhan. Kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Karena Kau setia buat kami. Selalu ada di dalam. Ya Yesus. Amin. Shikanalabayalabayalabayasi. Shikanalabayalabayalabayashada. Sama-sama katakan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, amin, kemenangan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Orang-orang yang terima kemenangan, katakan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya ya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang besar, yang menggenapi setiap janji. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan iman. Kami sepakat Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari Tuhan, mari yang jemaat Tuhan yang terima kemenangan, tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Kami terima kemenangan Tuhan, katakan kami terima kemenangan Tuhan. Kami percaya, kami terima kemenangan, sebab kami terima, kami punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami terima kemenangan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami hidup dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan, kami terima mujizat-Mu, kami terima kemenangan-Mu. Engkau Allah yang setia buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Shikara bayala 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 bayar shanda shanda dalamo yana dalayase yana dalayasa. Oh haleluya haleluya. Shanda bayala bayala bayar shanda shikara bayala bayala bayar shanda bayar shanda. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Tak berkesudahan kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Shandara bayala 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 bayasi. Shandara bayala bayala bayas. Shandara bayala bayas. Terima kasih. Shikara bayala 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 bayas. Shikara bayala bayas. Shandara bayala 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 bayasi. Shikara bayala 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 bayasada. Shikara la 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 bayasi. Shikara la bayasada. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mati buat kami, Engkau Allah yang tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan.
ada karenamu, kami ada karenamu Tuhan. Engkau yang sembuhkan kami, Engkau yang bebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shandaralayasi, Shandaralayasa, Shandaralayasa, Shandaralayamo, Yaralayasika, Sikaralayasa. Haleluya, Shandaralayasi, Shandaralayamo, Shandaralayasi, Shandaralayalabaya, Shanda, Shikalalabaya, Shandaralayasi, Shikalalabaya, Shanda. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih. Ya angkat kami jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku, hanya bagimu Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Engkau yang telah mati buat kami Tuhan. Mati bagiku, Shandaralayalabaya, Ya Tuhan, Shandaralayalabaya, Shikalalabaya, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Engkau beri damai di dalam hidupku, hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Selama-lamanya. Bagi Dia segala kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sama-lamanya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, ya Tuhan, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
bagi Yesus. segala Pujian kami Tuhan. hormat serta syukur Ya Yesus. samalah. Sekali lagi katakan hanya bagi Yesus. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Yesus, Allah yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apalah hidup kami tanpa Engkau. Engkau yang sudah mati buat kami. Engkau yang tebus segala dosa kami. Bahkan Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Karena Engkau yang memberikan sukacita buat kami. Sukacita yang Engkau berikan bagi kami penuh melimpah. Dan kami ingin bersorak lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Yang sama-sama bersorak katakan. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kita terima Yesus, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama.
satu-satunya. Dengan iman katakan, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yang hidupnya tidak sama lagi. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Sambil menunggu kita akan memberikan persembahan. Silakan yang bertugas. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
tiada berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Sekali lagi ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan yang baik. Kami bersuka cita ya Tuhan. Kami bersukacita di tempat ini ya Tuhan. Sukacita yang tidak kami dapatkan di tempat lain ya Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami bersukacita kesempatan Engkau berikan buat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jiwa kami merasakan itu ya Tuhan. Terima kasih atas semua yang baik yang sudah Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Kami ingat siapakah kami ini ya Tuhan. Kami manusia yang harusnya dibuang, harusnya manusia yang dibinasakan.
malah Engkau angkat menjadi sahabat-Mu, anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami semua dari tempat ini bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami tahu ini menyenangkan hati Tuhan, dan mulut bibir kami ingin terus menyenangkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu juga ketika hati-Mu disenangkan, berkat-berkat-Mu akan turun atas kami, atas keluarga kami, atas usaha kami, pekerjaan kami, bahkan lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang terus kami tinggikan, agungkan di tempat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Aba, pakai mulut dan bibir anak-Mu ini ya Tuhan, biar apa yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Sehingga kami diajar, dituntun, dididik, bahkan diberikan paradigma, pola pikir yang baru dalam mengiring Tuhan Yesus. Sehingga setiap pengambilan keputusan kami semua tepat adanya ya Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih untuk pemberitahuan firman Tuhan pada pagi hingga siang ini. Roh Kudus yang berikan rema buat kami semua, Roh Kudus yang menuntun kami semua. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya shalom saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa berada di tempat ini. Terima kasih buat hambanya, sahabat saya yang sudah lama kita bersama-sama pelayanan, Pak Abram, untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Saudara, saya karena pertama kali di tempat ini mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya gampang sekali, tidak pernah ada yang salah nyebut nama saya. Kalau kita kenalan, kadang-kadang kan kita kenalan namanya siapa? Ah siapa gitu. Nah nama saya nggak pernah salah. Nama saya gampang sekali, Agus saja. Puji Tuhan, nama saya pendeta. Saya sekarang pendeta muda Agus. Memang saya tambahkan Kristian supaya banyak nama Agus. Jadi kalau ketemu panggil Pak Agus saja, itu sudah cukup. Nah, saya bersama istri saya. Nama istri saya juga tidak cukup panjang sama kayak saya. Namanya juga pendek sekali, Liani, Ibu Liani ya. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Hari ini bisa datang bersama. Nah, dapat anak saya balas dendam. Namanya panjang semua. Kan nama saya bukan saya yang kasih. Mama saya atau papa saya yang kasih. Saya sudah punya anak 3 dan sudah besar-besar. Yang pertama sudah kuliah, namanya Gia Agatha Christian. Yang kedua Diwin Vincent Christian. Yang ketiga Gio Mighty Christian. Pokoknya panjang-panjang. Saya masih kurang itu kayaknya, lupa waktu itu. Harusnya tambahin marga lagi biar tambah panjang. Tapi puji Tuhan lah, saya bersuka cita melayani Tuhan. Anak saya tadi yang pertama sudah kuliah, udah besar. Anak yang kedua sudah SMA kelas 3. Yang paling kecil sudah SMP kelas 2. Ya, jadi itu kami tinggal di Grand Wisata, tidak jauh dari tempat ini. Nah, mungkin itu perkenalannya Bapak Saudara. Ada sahabat saya di sini, Pak Salah dan Ibu, teman lama. Puji Tuhan bisa ketemu di tempat ini, bersuka cita bersama. Nah, sekali lagi saya bersuka cita bisa melayani Tuhan, bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi coba kita tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita. Tuhan kita baik, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dengan tema yang sudah di Rayon tetapkan. Tema besarnya adalah Future Generation atau generasi yang akan datang. Nah untuk minggu ini berbicara bertumbuh dan berdampak. Nah ini menarik sekali. Kata bertumbuh dan berdampak. Nah sebelumnya saya memastikan kita mengerti bahwa sebagai manusia melayani Tuhan ataupun sebagai jemaat memang harus bertumbuh. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu ingin kita berhasil. Yang setuju baik katakan amin. Saya melihat banyak sekali contoh-contoh di Alkitab, tulisan-tulisan firman Tuhan yang menginspirasi kita. Tujuannya adalah ingin kita berhasil. Amin saudara, amin. Makanya temanya cukup luar biasa, bertumbuh dan berdampak. Nah kita akan baca di 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Dari sini nanti saya akan menjelaskan 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Nah 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara.
beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Nah, sebelumnya saya mau pastikan kita mengerti bahwa kitab Timotius ataupun firman Tuhan Timotius adalah murid dari seorang Paulus. Timotius adalah murid dari Paulus. Nah, Paulus mengajarkan bagaimana Timotius ini harus berani memberitahukan firman Tuhan, berani menyatakan kebenaran. Nah, walaupun even dia masih muda. Jadi ini seperti nasihat dari seorang senior ke juniornya. Nah, tapi di sini nasihatnya seperti apa perlu kita perhatikan. Makanya di sini katakan beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perintah. Bahkan perintah yang disebut sifatnya ketat, seperti militer. Kalau militer perintahnya pasti harus dengarkan, pasti harus siap gitu loh. Nah, karena bentuknya adalah present active imperatif, artinya sifatnya ketat. Perintah yang sifatnya ketat harus dilakukan oleh seorang Timotius, perintah dari Paulus. Nah, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, oke, di sini usia memang jadi masalah, apalagi jangankan di sini, di seluruh dunia lah mungkin. Usia itu mempengaruhi. Ketika seorang ingin tampil, usia itu biasa dinilai atau dilihatnya, kamu masih muda atau kamu masih belum pengalaman. Nah, kadang-kadang kita pun bisa seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga punya pengetahuan bahwa umur itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Yang setuju boleh kata amin. Kita tahu ada orang yang sudah berumur, bahkan sudah punya cucu, tapi pola pikirnya kok seperti itu. Nah, ini menjawab pertanyaan bahwa Paulus sangat mengerti akan ada semacam intimidasi dari orang yang lebih tua, tapi karena kita punya pengetahuan yang bagus, bukannya melawan, tapi kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Makanya di sini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat selanjutnya yang penting ini, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini poin yang penting. Paulus mengatakan jadilah teladan bagi semua orang dalam perkataan. Ingat, hati-hati dengan apa yang kita katakan, milikilah integritas. Nah, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jika kita bisa melakukan ini, kita otomatis bisa jadi teladan. Nah, kalau kita baca-baca lagi kitab Timotius, kenapa Paulus begitu menekankan, mengatakan kepada Timotius kamu harus seperti itu? Memang Paulus sudah melakukannya. Yang setuju baik kata amin. Memang Paulus sudah menjadi teladan. Nah, minggu lalu mungkin sudah dijelaskan. Minggu lalu kan tentang menyiapkan. Nah, bagaimana seorang yang menyiapkan memang dia harus jadi teladan. Nah, Paulus dalam ini sudah menjadi teladan bagi Timotius. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat setiap orang percaya itu Tuhan kasih karunia. Yang setuju berkata amin. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Nah, ini menarik. Saya sedikit bahas karunia. Jadi Roma 8 mengatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu. Nah, sangat menarik buat saya kata bagaimana mungkin. Contoh misalnya seorang Pak Abraham lah yang jago musik, ketika dia mau ngajar satu anak, dan dia bilang bagaimana mungkin saya tidak mengajari kamu. Itu artinya kan punya semangat untuk mengajar. Nah, saya dapat pengertian statement ini adalah bagaimana mungkin kita orang percaya Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Nah, karunia itu dalam bahasa aslinya itu karisma. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kemampuan. Nah, Tuhan pasti kasih kemampuan buat kita semua. Amin saudara? Amin. Nah, Tuhan pasti kasih kita kemampuan. Nah, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, di sini kata otoritas perlu kita perhatikan. Kita harus menghormati orang di atas kita. Dan manusia yang lahir di dunia tidak ada yang tidak punya otoritas.
Mau dia bilang, oh saya mungkin lahir yatim piatu, ada orang di atasnya, ada gurunya. Pokoknya semua orang tuh punya otoritas. Bagian kita menghargai otoritas kalau mau diberkati. Nah, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, sampai di sini Bapak Saudara, di sini Paulus menjelaskan buat Timotius bahwa kita harus bertekun dalam semua itu. Nah, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini biasa berhubungan dengan guru. Nah, ini berhubungan dengan guru. Bagaimana seorang guru yang kalau kita mengikuti seorang guru yang baik, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ingat, ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Nah, itu maknanya apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke, saya susah ngomong R. Puji Tuhan. Ini maknanya mungkin kita semua udah tahu. Maksudnya pepatahnya kita pernah dengar. Tapi maknanya sebenarnya beda-beda. Nah, saya coba cari-cari. Yang saya dapatkan itu artinya murid itu selalu mencontoh gurunya. Itu yang di Wikipedia ada. Tapi saya juga pernah dengar dari seorang dari pembicaraan lah, sekitar pembicaraan, dan saya mendengar itu logika sekali. Jadi pada waktu itu guru memang banyakkan wanita atau ibu-ibu gitu loh. Di tempat kelahiran saya di Pontianak, biasanya kalau suaminya seorang anggota polisi atau abdi, biasa istrinya itu guru tuh. Dan banyak orang Batak. Guru saya banyak orang Batak di situ. Di Kalimantan Barat banyak sekali. Dan saya bersuka cita. Nah, biasanya begitu. Makanya saya dapatkan pengertian ternyata kalau guru itu hebat, muridnya jauh lebih hebat. Amin saudara? Amin. Kalau gurunya hebat, itu muridnya jauh bisa lebih hebat. Nah, jadi fokus saya Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan bagaimana kita menjadi berdampak dan bertumbuh dan berdampak. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan bahwa kita butuh guru. Dan guru agung kita itu Tuhan Yesus. Amin saudara. Guru agung kita itu Tuhan Yesus. Nah, saya Bapak Ibu Saudara dikasih pelayanan buat Tuhan, itu spesialisnya adalah, saya beranikan diri mengatakan bahwa spesialisnya itu adalah memberitakan kebaikan Tuhan. Dari pertama kali saya khotbah sampai sekarang, itu yang selalu Tuhan tanamkan adalah memberitahukan kebaikan Tuhan. Yang berujung kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu tujuannya. Nah, makanya hari ini saya mau ajak kita benar-benar smart ikut Tuhan Yesus. Yang mau boleh katakan amin. Smart itu artinya kita pintar, kita cerdas mengikuti Tuhan Yesus. Memang kalau mau jujur, kita ini tidak begitu banyak diberi kesempatan untuk memilih kepercayaan. Setuju nggak Bapak Saudara? Bapak, nenek kita, kakek kita, opung kita, akong kita Kristen, mama kita Kristen, kita ikut Kristen. Biasanya begitu, sebaliknya kepercayaan yang lain. Nah, kita tidak begitu banyak diberi kesempatan untuk memilih. Nah, tapi hari-hari ini informasi kan terbuka luas. Nah, makanya saya mau ajak kita sekali lagi smart mengikuti Tuhan Yesus. Artinya kita mau belajar, artinya kita mau tahu betul siapa itu Tuhan Yesus yang menjadi guru agung kita. Nah, hari ini juga saya menyampaikan, betul-betul kita kenali pribadi Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa tidak ada pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Dari lahirnya pertama, tidak ada yang lahir dari kandungan Roh Kudus, tidak ada. Itu saja sudah poin plus buat kita. Nah, ketika lahir, di masa bayinya memang sempat diceritakan, tapi umur 12 tahun ke atas sampai 30 tahun memang tidak begitu banyak dijelaskan. Tapi kalau kita baca-baca buku literasi, buku-buku sejarah yang lama, yang penulisannya sudah ada Tuhan Yesus itu belajar, bahkan Tuhan Yesus itu bekerja membantu bapaknya itu ada di umur 12 sampai 30 tahun. Dan menariknya Bapak Saudara, saya temukan satu fakta, Yesus itu bapaknya kan tukang kayu. Ya kita dikatakan ya. Nah, tukang kayu. Nah, suatu kali ketika Tuhan Yesus ditangkap di sidang di Gubernur Pontius Pilatus pada waktu itu,
Kan istrinya gubernur melihat, ini orang saya kenal. Betul ya? Kalau kita baca tahu ya, istri dari Pontius Pilatus, gubernur pada saat itu mengatakan, saya kenal orang ini. Nah, ada analisa kenapa istrinya bisa kenal sama Tuhan Yesus. Nah, analisanya adalah Yesus yang membuat furniture di rumahnya gubernur itu. Luar biasa nggak Tuhan kita? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pemahamannya adalah dia memberikan contoh. Dia ini bekerja sungguh-sungguh, rajin, bahkan hasil karyanya dipakai oleh gubernur. Berarti kan ini karyanya luar biasa. Nah, ini memberikan inspirasi buat saya, kalau kita bekerja, siapapun apapun pekerjaan kita, jadilah ahli. Ahli itu dicari. Nggak mungkin ahli itu nggak dicari, ahli itu dicari. Contoh gampang mungkin kalau kita montir lah, seorang bengkel mekanik, motor begitu lewat, mesinnya kita dengar, kita udah tahu apa yang rusak. Wah, itu kan jago, betul ya Pak Abram ya? Begitu open code udah tahu C apa D gitu kan, itu kan luar biasa. Kalau Pak Abram itu ahlinya. Nah, kalau saya jam ahlinya, lihat jam saya tahu. Nah, karena saya bekerja di toko jam. Nah, jadi memang harus seperti itu. Jadilah ahli, dan Tuhan Yesus memberikan contoh, dia itu ahli. Bahkan Tuhan Yesus papanya itu tukang kayu sih, tukang kayu, tapi kan penerjemahan kita harus lihat konteksnya. Rumahnya aja di tepi laut. Itu bukan orang biasa punya rumah di tepi laut. Itu papanya Tuhan Yesus. Artinya dia juga sangat berhasil dalam bekerja ketika itu. Nah, sampai 30 tahun, umur 30 tahun dia tampil. Begitu Tuhan Yesus tampil, dia lakukan banyak mujizat. Buta melihat, tuli mendengar, bahkan timpang berjalan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Mengusir setan, semua Tuhan Yesus lakukan. Nah, ketika 33 tahun kemudian dia harus ditangkap, dia harus disalibkan, mati di kayu salib. Itu Tuhan kita. Nah, kenapa dia harus mati di kayu salib? Kita tahu persis maknanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, coba ada nggak pribadi yang seperti itu? Makanya kita bangga di rumah ada salib, cincin ada salib, mungkin kalung juga ada salib. Padahal itu lambang kematian. Tapi kita tahu persis kematiannya buat apa. Makanya harus bangga ikut Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, dia harus mati untuk menebus dosa kita. Nah, pada hari ketiga dia bangkit. Nah, ini yang luar biasa. Memang di dunia ini ada orang yang pernah mati dan bangkit, betul. Tapi mati lagi. Nah, Tuhan kita tidak mati lagi. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dia bangkit pada hari ketiga, dia mengunjungi semua murid-muridnya. 200 lebih dikatakan Tuhan Yesus mengunjungi. Kalau dalam pengadilan 2 alat bukti sah. Ini 200 lebih, berarti sah Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, banggalah menjadi murid Tuhan Yesus. Dia bangkit pada hari ketiga, dia mengunjungi murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga. Disaksikan juga oleh murid-muridnya. Nah, ketika naik ke surga, dia bilang dia menyediakan tempat buat kita. Ketika dia sudah menyediakan tempat buat kita, dia berjanji akan kembali menjemput kita. Itulah Tuhan kita, bangga nggak? Tepuk tangan dong yang bangga sama Tuhan. Jadi dari lahirnya, dewasanya, matinya, bangkitnya, naik ke surganya, dan nanti menyediakan tempat buat kita, akan kembali lagi menjemput kita. Ini luar biasanya Tuhan kita. Saya pernah merenungkan kata menjemput. Secara manusia, kita pikir Tuhan nggak usah lah, saya renungkan Tuhan nggak usah lah, masa kita dijemput gitu loh kan. Siapa sih saya kok dijemput Tuhan? Ya nggak usah lah, suruh yang lain lah, nggak usah Tuhan yang jemput lah. Saya pola pikirnya seperti itu di perenungan saya. Nah, tapi Tuhan katakan enggak. Karena memang hanya Dia yang tahu surga itu loh. Di luar sana banyak yang bicara surga-surga, cara masuk surga seperti apa, silakan. Tapi kita punya Tuhan yang memang dari surga, bahkan Dia datang menjemput kita. Itu udah pasti betul. Logika manapun bisa kita katakan bahwa kita ini luar biasa Tuhan kita. Maksud saya adalah kita sungguh-sungguh bangga punya Tuhan Yesus. Dari lahir sekaligus sampai mati, sampai nanti Dia akan jemput kita. Nah, itulah Tuhan kita. Dia akan menjemput kita, saudara, karena Dia dari surga. Nah, sekali lagi, mari kita semangat mengikuti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Kita nyanyi satu lagu dulu deh. Dengan darah-Mu. Ya, kita bersuka cita ya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Sekali lagi, dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Itulah Tuhan Yesus, Guru Agung kita. Amin, saudara. Nah, sekarang hal-hal apa yang perlu kita hindari supaya bisa bertumbuh dan berdampak? Sekali lagi, hal-hal apa yang perlu kita hindari supaya bisa bertumbuh dan berdampak? Nah, kita kalau lihat ayat di atasnya, 1 Timotius 4 ayat 1, di sini ada pertama dikatakan, hati-hati dengan roh-roh penyesat atau ajaran-ajaran setan di 1 Timotius 4 ayat 1. Nah, poin pertama yang harus kita hindari supaya kita bisa terus bertumbuh dan berdampak, hati-hati dengan roh penyesat atau ajaran-ajaran sesat. Nah, tadi apa yang saya sampaikan tentang Tuhan Yesus dari lahir sampai matinya, sampai bangkitnya, sampai nanti akan jemput kita, ini menjadi pegangan kita. Ke depan banyak sekali teknologi atau ilmu pengetahuan yang pasti akan coba membelokkan. Pasti kita juga udah pernah dengar, Tuhan Yesus enggak kok, yang disalibkan bukan Tuhan Yesus, yang orang lain. Itu pasti kita akan dengar. Tapi kalau kita dengar begitu kita kita udah tahu kan Tuhan Yesus benar disalibkan, ada buktinya, kita nggak usah debat sama dia, tapi kita sudah tahu tidak begitu. Nah, itu intinya. Jadi hati-hati, jangan juga kita ikuti ajaran-ajaran setan, menghalalkan segala cara, tipu sana, tipu sini, hati-hati. Kita tidak di ranah seperti itu. Bahkan kalau ada guru-guru yang mengajarkan seperti itu, kita tidak mengikutinya, kita tidak seperti itu. Makanya di sini sekali lagi supaya kita bisa bertumbuh dan berdampak, yang perlu kita hindari yang pertama adalah hati-hati dengan roh-roh penyesat atau ajaran-ajaran setan. Nah, terus yang kedua di ayat ketiga, masih di 1 Timotius 4 ayat ketiga, di situ dijelaskan soal makan. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang halal, ada yang haram. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami ketika kita berada di lingkungan atau di sekuler, biasanya hal-hal ini terjadi. Ada yang perdebatan. Nah, maksud saya adalah kita kalau yang smart ikut Yesus, kita punya jawaban, kita punya pengetahuan. Kita tidak mau berdebat, kalau diskusi ayo. Diskusi itu berarti mencari yang mana yang lebih tepat. Kalau debat itu ingin menang. Nah, kalau ada yang ingin menang ya silakanlah. Kita tidak mau berdebat, tapi kita diskusi ayo. Nah, soal makan dan minum Bapak Saudara, Alkitab mengatakan itu cuma makan dan dibuang ke jamban. Betul ya? Nah, ini memberitahukan pengertian buat saya soal makan dan minum ya. Makanan itu tidak membuat kita semakin dekat sama Tuhan ataupun semakin jauh daripada Tuhan. Amin saudara. Jadi kita punya pengetahuan nih, kalau ada perdebatan semacam, kita bisa kasih pandangan bahwa makanan sebenarnya tidak membuat kita semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan. Ini statement saya dapatkan dari Ketua Umum kita Pak Rubin Adi Abraham. Dia mengatakan seperti itu dan saya sangat setuju. Karena Alkitab juga mengatakan dibuang ke jamban, sudah selesai. Nah, paling kalau kita udah tahu kalau kita punya penyakit yang nggak boleh makan itu, ya udah nggak usah itu loh. Jangan kita perdebatkan atau kita maksa orang nggak boleh makan juga. Kenyataannya kan begitu. Kita nggak boleh makan ini, istri kita atau anak kita nggak boleh, padahal dia nggak masalah. Nah, jadi kalau punya pengetahuan seperti itu, kita smart ikut Tuhan Yesus. Soal makan dan minum ya, sekali lagi tidak membuat kita semakin dekat ataupun semakin jauh.
Terus yang ketiga yang perlu kita hindari adalah di ayat ke-7, jauhi takayul atau dongeng nenek-nenek tua. Nah, kita berkatakan ya, jauhi takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, hati-hati dengan peribahasa-peribahasa yang ada. Bukan berarti semua peribahasa itu salah, tapi hati-hati. Perhatikan pepatah yang ada dan compare dengan firman Tuhan. Nah, itu udah paling tepat. Ketika kita dapat pepatah, kita compare dengan firman Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Misalnya kalau di Chinese kita ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang karyawan memang ada sisi positifnya. Dia mengatakan kungsi mocut tel. Ah, ini bahasanya. Seorang karyawan itu tidak bisa berhasil dibilang. Pepatah seperti itu. Makanya kami di drive untuk usaha. Dulu mungkin iya. Tapi sekarang banyak kok karyawan yang luar biasa. Bahkan saya temukan ada satu manajer mall di Grand Indonesia. Gajinya 200 juta. Nah, mana kita bisa bilang bahwa karyawan itu tidak berhasil. Yang penting jadi ahli yang tadi saya bilang. Memang kita menguasai bidang yang kita kerjakan. Nah, bahkan ada juga, saya dengar juga. Nah, ini teman saya banyak orang Batak. Ada pepatah mengatakan bahwa banteng di negeri orang, apa istilahnya? Ada yang benar nggak? Apa di negeri orang, di negeri kita begitu gitu? Banteng di negeri orang, kambing negeri sendiri, banteng negeri orang gitu ya. Artinya keluar kita harus jadi jagoan. Nah, apakah itu selalu tepat? Saya pikir belum tentu juga sekarang ya. Mungkin iya dulu. Dulu mungkin karena otot yang dipentingkan, sekarang kan otak. Nah, dan orang Batak saya sangat bangga punya banyak teman pintar-pintar semua. Banyak orang-orang hebat ya. Jadi pepatah yang mengatakan bahwa kambing di negeri sendiri, banteng di negeri orang. Nah, kita compare dengan firman Tuhan, apakah itu benar? Walaupun mungkin itu berupa motivasi, artinya ketika kita keluar, kita bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan kita tafsirkan, wah kita harus jadi jagoan supaya orang nggak bisa nginjak-injak kita. Nggak bisa juga. Makanya hati-hati, compare dengan firman Tuhan. Banyak sekali. Termasuk ada yang bilang begini, kalau nabrak kucing itu sial. Nah, itu dari Jawa, saya udah pelajari itu dari Jawa. Nah, apakah betul nabrak kucing itu sial? Nah, di sini perlu kita hati-hati Bapak Saudara. Nabrak kucing itu sial, itu berbicara kepercayaan. Kita tahu yang namanya percaya itu pisteo bahasa aslinya, artinya mengikatkan diri. Nah, suatu kali saya pernah dengar satu hamba Tuhan namanya pendeta Aruna Wiryo Lukito. Ketika dia kuliah, dia sama temennya berdua nabrak kucing. Nah, dua-duanya sudah Kristen. Dia bilang, Pak Aruna bilang, saya tidak percaya. Kamu jangan percaya ya, kalau nabrak kucing itu bisa sial. Oke, dia bilang. Nah, dia cerita seminggu kemudian, kurang lebih seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, akhirnya dia kecelakaan sama temennya ini. Pak Aruna maksa dia, kamu pasti percaya. Dia mengakui, iya saya percaya. Makanya terjadi. Nah, makanya hati-hati dengan percaya. Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh percaya. Jika kita mengaku dengan mulut kita dan hati kita percaya, kamu akan diselamatkan kata Tuhan. Artinya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mengikatkan diri. Nah, saya sendiri pernah nabrak kucing sama istri. Waktu itu pinjam mobil lagi, mobil saudara. Nah, kami sepakat udah nabrak, kita nggak mau ngomong. Sama sekali kita percaya ini enggak. Dan betul tidak terjadi apa-apa. Artinya memang masalahnya di kata percaya tadi. Kita mengikatkan diri. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kita mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Mendingan dalam nama Tuhan Yesus saja. Masa gara-gara ada kucing lewat kita lebih nabrak manusia daripada nabrak kucing? Coba logikanya di mana? Tetap aja nabrak kucingnya aja. Nah, cuman memang harus hati-hati. Di luar sana mungkin ada juga yang menganggap kucing itu binatang apa gitu loh. Nah, hati-hati, tetap dengan sopan. Kalau saya ngomong sama istri, kalau saya nabrak kucing, saya tetap jalan tapi pelan-pelan saja, jangan kelihatan kabur gitu loh. Kayak nggak tahu aja kalau ada yang kejar. Oh iya ya, paling gitu doang. Nah, kita smart ya. Amin saudara. Amin. Hati-hati, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau bertumbuh dan berdampak, hati-hati dengan cerita-cerita nenek moyang atau nenek-nenek tua. Takayul semacam, hati-hati. Compare dengan firman Tuhan. Sekali lagi tidak semua salah. Tidak semua salah. Mungkin ada yang sudah tidak relevan. Makanya yang paling betul
kita compare dengan firman Tuhan. Yang setuju boleh kata amin. Terus yang keempat, tetap beribadah di ayat ke-8. Tetap beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, supaya kita mau bertumbuh, mau nggak mau kita harus ibadah. Yang setuju boleh katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya buat kita semua, apa definisi ibadah buat Bapak Ibu Saudara? Nah kita renungkan ya, kan banyak sekali definisi. Ibadah adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saya di rumah pun bisa, dia bilang. Kan ada orang yang ngeles seperti itu. Saya kemanapun bisa. Nah hari ini temukan definisi ibadah kita, kenapa kita beribadah. Ini buat motivasi kita. Nah saya pernah merenungkan dan saya dapatkan, ini saya bagikan. Tapi saya pastikan Bapak Ibu juga pasti mendapatkan sesuatu di sini. Apa makna ibadah buat kita. Nah saya pernah merenungkan apa sih makna ibadah buat saya pribadi ya. Saya renungkan tiap minggu harus ibadah gitu loh. Saya punya pengetahuan bahwa yang namanya ibadah, yang penting kan unsurnya. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Di situ sudah ibadah. Mau di mana tempatnya itu udah ibadah. Nah, tapi saya dapatkan pengertian firman Tuhan kan bilang kita harus bersekutu, bersama-sama. Nah, jadi ketika saya renungkan, ternyata Bapak Saudara, beribadah itu kita mau lihat sama Tuhan. Sia-sia sama Tuhan. Kamsia sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Ini yang saya dapatkan dan saya bagikan. Kenapa begitu? Ternyata ibadah, kenapa harus saya mengatakan bahwa itu berterima kasih sama Tuhan. Tadi di awal saya bilang siapa sih kita sebenarnya? Kita dikasih kesempatan untuk beribadah sama Tuhan. Nah saya diajak merenungkan bahwa kita ini anak. Tapi anak yang memang sudah dewasa, ini kan masing-masing punya keluarga. Nah anak yang sudah dewasa itu punya pemikiran, punya keputusan yang memang bisa diambil. Nah, saya mendapatkan pengertian sekali lagi bahwa hubungan kita dengan Tuhan kita itu seperti bapa dan anak. Jadi ketika anak yang sudah dewasa yang merantau, misalnya contoh kita dari kampung ke Jakarta, ketika kita pulang ke kampung, kita sebenarnya berterima kasih sama orang tua kita. Setuju nggak Bapak Saudara? Kita senang, wah udah mau nyampe ini, kita mau berterima kasih sama orang tua kita. Nah, jadi maknanya adalah beribadah itu kita berterima kasih sama Tuhan. Nah, di luar itu saya dapatkan pengertian lebih dalam lagi. Ternyata ketika kita datang ke Bapak kita, berterima kasih sama Bapak kita, mungkin kita bawa yang memang bisa kita bawa lah yang menyenangkan orang tua kita, Bapak kita. Tapi pernah berpikir nggak? Orang tua kita atau Bapak kita di surga jauh lebih menyiapkan sesuatu buat kita. Saya dapatkan pengertian seperti itu. Jadi ketika kita pulang kampung, kita pernah lihat pulang kampung kita mungkin bawa 1 dus, tapi dari kampung kita bawa 2 dus atau 3 dus biasanya. Orang tua kita pokoknya suruh bawa aja. Nah itu seperti itu. Kita kalau tahu bahwa tujuan kita ibadah adalah kita kamsia sama Tuhan, berterima kasih, mau lihat sama Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan berkati. Pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin saudara? Amin. Kita renungkan ini. Saya bangga ketika saya mengerti, oh iya ya, seperti soal anak yang datang kepada bapaknya. Dan anak yang sudah dewasa, bukan anak-anak yang datang hanya minta, kita dewasa. Yang artinya kita berterima kasih sama Tuhan, sudah membesarkan, sudah mengajarkan. Bahkan kalau ada keluarga yang biasa-biasa kita lihat pengorbanan bapak kita, dia bekerja di ladang mungkin dengan susah payahnya. Nah sebaliknya Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib, dihina, dicaci maki, diludahi, itu bapak kita. Tapi tujuannya jelas supaya kita ini ditarik dari dosa, supaya kita ini kembali kepada Bapa. Nah itu baiknya Tuhan kita. Makanya ibadah bagi saya dan saya mau ajak kita semua, kita ini berterima kasih sama Tuhan. Amin saudara, kita berterima kasih Tuhan, Tuhan baik. Dan ketika kita melakukan itu, jauh Tuhan kita sudah menyediakan berkat buat kita. Ini yang harus menjadi semangat kita. Wah kalau kita ibadah tuh udah semangat aja. Yang penting kita ibadah dulu. Hari Minggu cuma 2 jam kok kadang-kadang pikir ya, cuma 2 jam. Kita ibadah dulu, kalau mau kemana mungkin diatur setelah itu gitu loh.
Nah jadi yang keempat tadi poinnya adalah kita tetap beribadah. Makanya kenapa si Yosua dengan gagah berani dikatakan, aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan. Padahal dia ngomong sama anak buahnya yang notabene bisa dia perintahkan langsung ataupun dia paksa. Tapi dia nggak mau. Dia mau, pengertian saya dapat, dia mau benar-benar kalian merasakan juga bahwa beribadah itu berterima kasih sama Tuhan. Nah ini yang membuat saya bersukacita melayani Tuhan, berdoa, ada ibadah, kita datang pada Tuhan. Yang penting kita atur waktu dengan baik dan pasti kita akan diberkati Tuhan. Amin saudara, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi ada 4 poin di sini. Hati-hati dengan roh penyesat, ajaran sesat atau setan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan berdampak. Soal makanan kita kriel, kita nggak mau ribut, kita nggak mau terlalu diskusi mana boleh mana tidak boleh. Bagi kita soal makan dan minum itu tidak membuat kita semakin dekat atau semakin jauh daripada Tuhan. Terus yang ketiga, jauhi dongeng nenek-nenek tua, takhayul, semua jauhi. Compare dengan firman Tuhan. Pepatah yang ada compare dengan firman Tuhan, itu sudah pasti benar. Kau tidak mengerti, cari. Sekarang kan banyak informasi. Maknanya apa sih ini tadi yang guru kencing berdiri itu? Maknanya apa, kita cari. Cari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya. Terus kita compare dengan firman Tuhan. Terus yang ketiga tadi dongeng nenek-nenek tua. Yang keempat, tetap beribadah sama Tuhan. Kamsyah sama Tuhan. Sama-sama kita bilang kamsyah sama Tuhan. Karena yang khotbah pembicaranya bilangnya kamsyah, kau terima kasih. Berarti kalau ketemu yang lain mau lihat ya, mau lihat sama Tuhan ya. Betul gak sih Pak? Betul. Puji Tuhan, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita nyanyi sekali lagi lagu Dengan Darahmu. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang ingin kita berhasil dalam kehidupan ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Sekali lagi, dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang baik. Kami bangga dengan Tuhan Yesus. Kami bangga dengan apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Biarlah kebanggaan kami ini kami limpahkan dengan kami terus mau berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua di tempat ini ya Tuhan. Hari ini kami mengerti betul bahwa kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami punya Tuhan yang akan datang menjemput kami. Kami punya Tuhan yang punya surga, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya ya Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini kami semua yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik.
Engkau Tuhan yang akan menolong kami ya Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karunia yang sudah Engkau berikan buat kami semua. Dan sebagai pribadi yang baik, kami mau terus mengembangkan karunia yang sudah ada ya Tuhan. Kami mau mengembangkan talenta yang sudah ada. Tolong kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami yang bekerja, biarlah kami bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami yang melayani, kami melayani dengan sungguh-sungguh. Kami melayani dengan sukacita. Bahkan kami yang masih sekolah, studi, Engkau berikan hati yang untuk sungguh-sungguh belajar ya Tuhan. Sehingga keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Tolong kami semua ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kalau ada yang susah Engkau hibur ya Tuhan. Kalau ada yang beban berat Engkau angkat ya Tuhan. Yang membutuhkan jalan keluar Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu sepekan. Shalom. Masih semangat? Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi terima kasih buat Bapak Pendeta Agus Kristian sudah sharing firman-Nya Pak. Terima kasih, semoga jemaat Tuhan yang hadir hari ini terberkati. Hidup bersama dengan Tuhan harus smart dan simple. Fokus dengan tujuan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Pengumuman sepekan, kami mengundang jemaat Tuhan yang hadir hari ini tetap minggu depan kita tetap ibadah jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Setiap hari Jumat kita tetap mengadakan KUL. Apabila jemaat-jemaat Tuhan ada yang rindu untuk kita mengadakan KUL di rumahnya, boleh menghubungi kami. Kita bisa saling bertumbuh, saling menguatkan di dalam KUL. Pengumuman berikutnya, jika ada jemaat yang mau membuat KKJ, nanti boleh hubungin saya, nanti ada formulir yang mau diisi, nanti akan saya sampaikan. Pengumuman sepekan hanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu semua sudah masuk ke grup jemaat ya Bapak Ibu ya? Semua sudah masuk ke grup jemaat ya? Karena di situ ada informasi-informasi penting yang gereja sampaikan. Jadi mohon yang belum bergabung di grup jemaat WA, nanti daftarkan nomornya di Bapak Edo. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, silakan masukkan amplop yang sudah diterima tadi ke dalam kotak depan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, ku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan suaramu. Suaramu tuntunku lewati api,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan sertai hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku, berserah dan menyembah hidupku bagimu, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku, kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku, berserah dan menyembah hidupku bagimu, kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, amin Yesus. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan, kami nyanyi kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat Pak Agus yang sudah membagikan visi-Mu ya Tuhan, hati-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami menyatu dengan firman-Mu, biarlah kami menyatu dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya langkah-langkah kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Agus dan istri dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaannya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, boleh melihat ketulusan hatinya untuk melayani Engkau Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengannya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat hidup-Mu yang sudah berkorban di dalam dirinya Tuhan. Biarlah itu terus terpancar Tuhan Yesus, bersinar di dalam setiap kegiatan pribadinya maupun lepas pribadinya, tetap sama di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Pak Agus. Sekali lagi tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa dan segala serangan balik kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu juga hari ini Tuhan Yesus. Rasa syukur kami naikkan Tuhan Yesus, hamba-Mu yang berdiri sebagai pengantara antara Engkau dengan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Meminta berkat kasih karunia-Mu, pengertian Tuhan, Kau bukakan untuk umat-Mu di tempat ini. Visi-visi yang baru Tuhan Yesus, kegiatan yang baru, rasa haus akan Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengalami sakit hari ini Tuhan, sembuhkan Tuhan Yesus. Yang mengalami Tuhan luka, pulihkan Tuhan. Tuhan, kami boleh berdamai dengan keadaan kami masing-masing Tuhan Yesus. Supaya kami tahu Tuhan betapa besar Engkau lebih dari segalanya. Bukan situasi Tuhan yang mempengaruhi kami, tetapi kami dengan Engkau Tuhan Yesus, yang mengambil keputusan jalan kebenaran itu ya Tuhan. Biarlah umat-Mu di tempat ini boleh mengerti sampai di titik yang demikian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat umat-Mu yang sudah Engkau kirimkan. Mereka bukan pilihan kami ya Tuhan, mereka pilihan-pilihan-Mu ya Tuhan. Kalau boleh hadir di tempat ini,
karena mereka mengasihi Engkau ya Tuhan, karena mereka cinta Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, baik musik, WL singer, pujian penyembahan Tuhan Yesus. Berkati, bentengi dengan kuasa darah-Mu anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah hati hamba yang lebih lagi Tuhan Yesus diberikan bagi setiap anak-anak-Mu ini, melayani bukan karena apa-apa Tuhan Yesus, karena melayani mengasihi Engkau Tuhan. Satu hal, kami boleh mengasihi dengan cara kami melayani Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hati-hati yang rindu Tuhan, kami boleh memanggil setiap hati-hati yang rindu Tuhan Yesus, bagi setiap umat-Mu yang mau melayani Tuhan. Tuhan, bukakan setiap hati-hati yang rindu untuk berdiri tempat ini bersama-sama dengan kami melayani Engkau. Sebab kami percaya gereja ini akan besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tanamkan visi yang besar, hati yang besar Tuhan. Dan kami boleh berdamai dengan keadaan kami, bahwa kami antara Engkau dan kami, Tuhan, biarlah bersatu, menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus yang kuat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gereja Cibitung Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Pak Abraham yang melayani juga di sana, dan juga sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, ini doa yang terus kami panjatkan. Boleh pujian penyembahan melalui hamba-Mu ini Tuhan mengalir Tuhan kepada setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau Engkau mereka panggil di dalam pujian penyembahan sebagai gembala yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah hati itu mengalir dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. DNA itu Tuhan Yesus boleh melekat kuat di dalam diri kami Tuhan. Dimanapun kami berada, bila kami berkendara, naik motor, naik mobil Tuhan, di rumah, di kamar, dimanapun Tuhan Yesus, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih buat gembala yang Kau tempatkan di tempat ini Tuhan Yesus, bersama keluarganya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan selain mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, dan memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Pak Niko sebagai gembala pembina kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berkati wakil-wakilnya, pelayan Tuhan semuanya Tuhan berkati. Berkati juga Pak Andi Markus sebagai gembala rayon kami Tuhan Yesus. Kami juga memberkati wakil-wakilnya Tuhan. Bentengi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan yang melayani dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan di rayon 18 ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan rayon 18 semakin maju Tuhan. Visi-visi pendoa, visi-visi gereja-gereja yang dibuka semakin Tuhan nyatakan Tuhan. Terima kasih juga buat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati juga Indonesia Tuhan Yesus dalam setiap langkah kemajuannya Tuhan. Step demi step Tuhan Yesus membawa Indonesia ini pada demokrasi yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Kalau kami di tahun-tahun politik ini boleh kami berdemokrasi dengan benar, dengan cara-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Para orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Bahkan pelaksana pemerintahan ini Tuhan takut akan Engkau. Bahkan secara hukum, pelaku-pelaku hukum Tuhan Yesus, TNI, Polri Tuhan, kejaksaan semuanya Tuhan takut akan Engkau. Hakim Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat lingkungan di tempat ini, buat RT, RW, masyarakat di tempat ini yang sudah memberikan kami tempat di tempat ini, semuanya karena kasih karunia. Kami berkati mereka semua dalam kasih ya Tuhan, dalam cinta kami ya Tuhan Yesus. Biarlah dengan adanya kami di tempat ini, daerah ini semakin maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, biarlah kami terima berkat yang dari hamba. Setia, maka kiranya engkau akan bertumbuh dan berdampak di luar sana dalam apapun profesimu, pekerjaanmu. Kiranya Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun, mengirimkan, memberikan engkau damai dan sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang bermain.
dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.